ini kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Banyak hal yang telah kita lalui. Banyak pergumulan yang mungkin sampai saat ini belum terwujud. Namun malam hari ini, Tuhan masih menyediakan kesempatan. Tetaplah kita naikkan syukur atas segala berkat kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini kita mau taruh pengharapan-pengharapan hanya kepada Dia. Mari saudara, syukuri untuk setiap berkat kemurahan Tuhan atas seluruh hidup kita. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas segala kemurahan-Mu malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sekali lagi katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya
Kami mau lebih lagi bersyukur. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, atas segala pertolongan dan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Banyak hal yang kami lalui bersama-Mu Tuhan. Engkau tidak selalu membawa kami ke dalam hal-hal yang baik, namun kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau tidak melepaskan kami. Engkau senantiasa memberi kami kekuatan. Engkau senantiasa membuka jalan bagi setiap hidup kami. Hingga sampai hari ini, kami merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur malam hari ini Tuhan. Lawat umat-Mu, berkati umat-Mu malam hari ini Tuhan. Nyatakan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong segala pergumulan kita. Dan telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Mungkin hanya kita yang terkadang menjauh daripadanya. Mari saudara, malam hari ini kita mau lebih mendekat hanya kepada Dia, Sang sumber penghiburan kekuatan bagi saudara dan saya. Marilah kita taruh pengharapan kita. Saat kita mau menyembah, pasti ada mujizat di dalam bersyukur. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, malam ke-366 yang kita lalui di tahun 2020. Sungguh luar biasa, tanpa disadari, kita semua telah berjalan mengarungi hidup kita untuk tahun ini selama 366 hari. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan, agar kita bisa memaknai perjalanan kita untuk mempersiapkan hari depan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu kami berserah ya Bapa di surga. Tentang apa yang telah kami jalani, tentang apa yang telah kami lalui. Selalu kami berharap dan rindu kepadamu di sepanjang waktu kami masa-masa lalu hingga hari ini. Dan malam hari ini menjadi malam yang terakhir di tahun 2020. Biarlah perenungan akan firman-Mu bermanfaat memaknai hari-hari kami. Roh Kudus, terang-Mu ada bersama dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, perjalanan hidup itu tentu terjadi hari lepas hari. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bangun kembali, dan itu terus-menerus berulang. Ya. Salomo berkata, tidak ada yang baru, semua itu hanya berulang, dan berulang. Tetapi tanpa disadari, langkah kita, kalau satu langkah yang kita lakukan itu satu hari, kita sudah berjalan 366 hari. Waktu yang sebenarnya tidak dianggap pendek, cukup panjang. Maka di penghujung tahun ini, tepat di hari ke-366, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hidup kita ini seberapa lama? Pemazmur bertanya, ya Allah, kapan ajalku itu akan datang? Mazmur 39 ayat yang kelima. Mazmur 39 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Seorang pribadi yang membangun hubungan dekat dengan Tuhan, ya seorang raja, dia orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membangun keintiman yang indah, yaitu seorang Daud. Bertanya, ya Tuhan, kapan ajalku? Sebuah pertanyaan yang mungkin serasa bisa konyol bagi kita. Tetapi sebuah ketulusan yang indah. Saya bacakan kembali bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin ini bisa menjadi bagian yang mungkin kita juga bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kapan ajalku? Berapa batas umurku? Tidak satu pun yang mengerti. Seorang Daud pun tidak mengerti. Tetapi ini menjadi perenungan bagi setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Apakah benar kita besok masih punya waktu? Setelah 366 hari kita lalui, kita akan menjalani 360 lebih lagi waktu yang akan datang. 360 hari ke depan kita akan lalui kembali. Apakah kita bisa sampai di hari ke-360 atau 364 atau 365? Kita tidak tahu. Tapi hari ini Daud mempertanyakan,
beritahukanlah kepadaku ajalku. Sampai berapa batas umurku? Tentu dengan maksud, dengan tujuan. Agar dia bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan dia katakan, umur itu hanya sebesar telapak tangan. Sebesar telapak tangan pada ayat yang ke-6 dikatakan. Hanya pendek, hanya kecil sekali. Maka pemazmur juga menyampaikan. Pada Mazmur yang ke-90 dikatakan bahwa ajar aku Tuhan menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga aku memperoleh hati yang bijaksana. Maka sebelum ajalku tiba, aku bisa menyusun hari-hari ini dengan penuh kebijaksanaan. Hari yang saya maknai, hari yang saya jalani, kita telah melewatinya mulai 366 hari yang lalu. Apakah kita sudah mencoba memaknainya dengan baik? Apakah kita bisa merefleksi kembali apa yang telah kita jalani selama ini, selama 1 tahun ini? Adakah kita sudah menjadi lebih bijak? Adakah kita menjadi lebih baik dalam hal berpikir, dalam hal bertutur kata, dalam hal berbuat, dalam hal perasaan kita? Apakah kita jauh lebih baik? Bapak Ibu renungkan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak tahu berapa umur kita. Kapan ajal kita tidak tahu. Bisa sewaktu-waktu. Tetapi juga Tuhan mengajari kepada kita untuk menghitung hari-hari kita. Agar kita ini jauh lebih bijaksana. Jauh lebih bijaksana, lebih dewasa, hatinya lebih lapang, lebih luas. Tentu berharap firman itu menghidupi kita jadi pribadi yang terus diubahkan sepanjang waktu, sepanjang hari menjadi jauh lebih baik. Tentu itu harapan Tuhan. Bagi setiap kita. Di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Ini biarlah menjadi warna bagi kita, mengisi hari-hari kita. Hari-hari yang baik yang membuat kita juga jauh lebih baik. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Mari kita tutup tahun ini dengan merefleksikan diri. Selama 366 hari ini, yang bisa kita hitung seberapa banyak hal yang kita lakukan baik. Baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Karena kita belum tentu mengerti apakah kita masih bisa berjalan 364, 65 hari ke depan, ataukah kita tidak mencapai pada garis itu. Maka refleksi selama 366 hari yang lalu, coba lihatlah, apakah kita sudah belajar dengan bijak, menghitung hari-hari kita, mengisi dengan kebaikan demi kebaikan, tanpa jemu-jemu. Janji firman Tuhan, kita akan menuainya. Pastikan Bapak Ibu, janji Tuhan, kita akan menuainya. Lakukan kebaikan dengan tulus hati, karena dengan hari-hari yang kita hitung dengan penuh kebaikan ini, membuat kita akan bijak. Sekalipun
dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Renungkan ini sungguh-sungguh sebagai penutup tahun ini. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi ingatlah sungguh. Hitung hari-hari supaya bijaksana, lakukan yang terbaik, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Ini menjadi akhir yang manis dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami sadar tidak mudah untuk kami berbuat baik. Kami sadar tidak mudah menghitung hari-hari kami menjadi bijaksana. Tetapi sungguh malam hari ini, biarkan kami mempunyai perenungan, kesepakatan hati dalam diri kami. Untuk kami akan menghitung hari-hari kami. Supaya kami lebih bijaksana memasuki hari-hari yang baru di kemudian hari. Dan biarkan kami menuai sesuai dengan firman-Mu. Di saat kami tidak jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun. Dimanapun berada, dengan cara apapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri tahun 2020 ini. Dengan penuh pengharapan bersama dengan Engkau. Kami belajar melihat diri kami. Tentu harapan kami masing-masing pribadi jauh lebih bijak dibandingkan hari-hari yang lalu. 366 hari yang kami lewati, penuh suka, duka, tantangan dan keberhasilan. Tapi biarlah sungguh-sungguh kami bertumbuh menjadi baik. Biarlah ini menjadi akhir yang manis bagi kami. Pribadi-pribadi yang tidak jemu-jemu berbuat baik untuk menyongsong hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, terimalah sungguh berkat dan kemurahannya sepanjang tahun ini. Berkat yang tidak pernah berkesudahan. Damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Sinar terang wajahnya terus akan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.